semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 komposit polimer dari kelas TK03 yang beranggotakan Tiara Indah Pratiwi dengan NIM 1524049 dan Syifa Aulia Nazira dengan NIM 1524069. Dan video kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya nggak asing di kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa tebak nggak nih? Coba deh lihat di sekeliling kita. Tanpa sadar, kita selalu dikelilingi oleh benda-benda berbahan plastik. Mulai dari wadah makanan, botol minuman, kantong belanja, hingga interior kendaraan. Semuanya ada sentuhan plastik di dalamnya. Tapi, pernahkah kamu berpikir dari mana sebenarnya plastik itu berasal? Dan bagaimana sebuah bahan yang tampak sederhana ini bisa jadi bagian penting dari kehidupan kita? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu jenis polimer yang sangat populer dan banyak digunakan di dunia industri, yaitu polipropilena. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang polipropilena, kita perlu tahu dulu tentang apa itu polimer. Polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian. Artinya, polimer adalah senyawa besar yang tersusun dari banyak unit kecil yang berulang yang disebut monomer. Kalau monomernya ada propilena, maka polimernya disebut polipropilena. Berdasarkan asalnya, polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama ada polimer alami yang berasal dari alam seperti karet, selulosa, dan protein. Lalu yang kedua ada polimer sintetis, yaitu hasil rekayasa manusia seperti polietilena, polivinil klorida, dan tentu saja polipropilena. Polimer sintetis ini punya peran besar dalam industri karena sifatnya bisa disesuaikan. Kamu mau yang lentur, keras, tahan panas, atau bahkan ringan. Semuanya bisa diatur tergantung jenis dan proses pembuatannya. Setelah tahu dasar apa itu polimer, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat dengan polipropilena. Polipropilena merupakan jenis polimer termoplastik yang dibuat dari monomer propilena atau C3H6. Disebut termoplastik karena bahan ini bisa dilelehkan dan dibentuk berulang kali tanpa mengalami perubahan kimia. Secara struktur, polipropilena tersusun dari rantai panjang atom karbon dengan gugus metil CH3 yang menempel di sepanjang rantai utamanya. Nah, posisi gugus metil ini bisa berbeda-beda loh, yang menyebabkan propil satu dengan yang lainnya berbeda. Polipropilena termasuk salah satu polimer sintetis yang paling banyak diproduksi di dunia karena penggunaannya yang sangat luas, mulai dari industri kemasan, alat rumah tangga, tekstil, hingga otomotif. Tapi apakah itu semua dari PP murni? Tentu saja tidak. Jadi gini, produk-produk berbahan polipropilena tidak hanya dari polipropilena murni saja, namun ada campuran material lain loh. Ya, polipropilena bisa digabung dengan berbagai jenis material penguat atau filler, dan hasil gabungannya disebut komposit polipropilena. Komposit polipropilena merupakan bahan hasil perpaduan antara matriks polipropilena sebagai bahan utamanya dengan material penguat atau filler sebagai pendukung. Bayangin saja polipropilena di sini berperan sebagai pembungkus atau pengikat utama yang menyatukan semuanya. Sementara filler adalah tulang atau penguat yang memberikan kekuatan tambahan. Material penguat yang digunakan bisa bermacam-macam, tergantung kebutuhan aplikasinya. Bisa seperti serat kaca, serat alam, atau partikel mineral seperti kalsium karbonat dan talc. Apa sih tujuan dari komposit ini? Tujuan dari komposit adalah untuk meningkatkan sifat mekaniknya menjadi lebih kuat, lebih kaku, atau lebih tahan panas. Nah, bagaimana sih awalnya para ilmuwan kepikiran buat nyampurin PP sama bahan ini? Yuk kita mundur sedikit ke belakang ke masa awal penemuan polipropilena.
Perjalanan polipropilena dimulai pada tahun 1951 ketika dua ilmuwan dari Phillips Petroleum, John Paul Hogan dan Robert Banks, berhasil mengubah gas propilena menjadi padatan polimer. Namun hasilnya masih belum stabil dan tidak bisa digunakan secara komersial. Barulah pada tahun 1954, seorang ilmuwan Italia bernama Giulio Natta menemukan cara membuat polipropilena isotaktik yang menggunakan katalis Ziegler-Natta. Penemuan ini membuat struktur rantai polimer menjadi teratur dan mampu membentuk kristal, sehingga menghasilkan bahan yang kuat dan tahan panas. Hanya 3 tahun setelah ditemukannya, tepatnya pada tahun 1957, perusahaan Montecatini di Italia mulai memproduksi polipropilena isotaktik secara komersial dengan nama dagang Meraklon. Dan sejak saat itulah polipropilena terus berkembang menjadi salah satu plastik yang banyak digunakan di dunia. Tapi seiring waktu muncul masalah baru. PP murni ternyata kurang kaku, kurang tahan panas, dan tidak cukup kuat untuk aplikasi berat seperti otomotif atau peralatan teknik lainnya. Nah, memasuki era 1970 sampai 1980-an, penelitian material berkembang pesat. Saat itu, ilmuwan mulai mencoba memperkuat polimer dengan menambahkan bahan penguat atau filler seperti serat kaca, serat karbon, atau serat mineral. Tujuannya sederhana, yaitu membuat plastik yang bisa menandingi kekuatan logam tapi tetap ringan. Polipropilena menjadi kandidat menarik karena berat jenisnya rendah dan mudah diproses dengan injection molding. Namun ada masalah besar, PP bersifat nonpolar, sehingga tidak mudah menempel dengan bahan penguat yang bersifat polar, seperti kaca atau serat alam. Untuk mengatasinya, para peneliti kemudian mengembangkan bahan tambahan bernama compatibilizer, yaitu senyawa penghubung antara dua fase yang berbeda. Salah satu yang paling sukses adalah maleic anhydride graph polypropylen atau PPGMA. Inilah titik penting dalam sejarah komposit polipropilena, karena sejak penemuan compatibilizer ini, adhesi antara PP dan filler meningkat drastis, membuat materialnya menjadi jauh lebih kuat dan stabil. Pada tahun 1990-an, muncul tren baru pengganti serat sintetis dengan serat alami. Para peneliti mulai mempelajari bagaimana serat alami ini bisa digunakan sebagai reinforcement atau penguat dalam matriks PP. Tantangan tetap sama, serat alami bersifat hidrofilik atau menyerap air, sedangkan PP hidrofobik. Jadi perlu perlakuan permukaan atau surface treatment seperti alkalisasi NaOH atau silanisasi agar bisa berikatan lebih baik. Pada periode ini lahirlah konsep biokomposit polipropilena, yaitu material komposit yang menggunakan sumber daya alam dan bisa lebih ramah lingkungan. Melihat dari berbagai aplikasi yang dimilikinya, polipropilena menjadi salah satu bahan plastik yang sangat diminati di industri loh. Sifat-sifat fisiknya yang ringan, kuat, dan tahan terhadap panas serta bahan kimia menjadikan polipropilena efisien, ekonomis, dan serbaguna dalam berbagai aplikasi. Karena itu, secara umum polipropilena memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya unggul dibandingkan jenis plastik lain. Bobotnya yang ringan membantu mengurangi biaya transportasi dan mempermudah proses manufaktur. Titik lelehnya yang relatif tinggi membuat polipropilena mampu bertahan pada suhu pemrosesan yang lebih besar tanpa mudah melunak, sehingga cocok untuk wadah makanan panas, komponen kendaraan, dan peralatan laboratorium. Selain itu, ketahanannya terhadap bahan kimia dan air menjadikan polipropilena stabil dan tahan lama bahkan dalam kondisi lembab atau terpapar zat kimia ringan. Kemudahan polipropilena untuk dicetak ulang dan didaur ulang juga menjadi nilai tambah dari sisi keberlanjutan dan efisiensi industri.
Tetapi dalam penggunaannya polipropilena juga memiliki batasan tertentu. Di lingkungan bersuhu rendah, polipropilena cenderung menjadi kaku dan mudah retak, sehingga tidak ideal untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas di cuaca ekstrim. Paparan sinar UV secara terus-menerus juga dapat menyebabkan degradasi struktur, membuat permukaan polipropilena memudar dan rapuh. Selain itu, walaupun tahan panas, polipropilena tidak stabil untuk pemakaian jangka panjang pada suhu tinggi, karena sifat termoplastiknya membuatnya mudah melunak seiring waktu. Untuk memperbaiki kekurangannya, dilakukan penelitian agar polipropilena jadi lebih tangguh dengan cara mengubahnya menjadi komposit. Pada komposit polipropilena berperan sebagai matriks, sedangkan serat atau partikel penguat seperti serat kaca, serat alam, atau nanopartikel ditambahkan untuk membuat polipropilena jadi lebih kuat, lebih kaku, dan lebih tahan panas. Polipropilena dikenal memiliki massa jenis yang rendah sekitar 0,9 gram per cm kubik, menjadikannya lebih ringan dibandingkan plastik seperti PVC atau PET. Salah satu keunggulan utama dari polipropilena adalah titik lelehnya yang tinggi, yaitu sekitar 160 derajat Celcius. Hal ini membuatnya tahan terhadap panas, namun tetap dapat dilelehkan kembali dan dibentuk ulang tanpa kehilangan sifat utamanya. Nah, bagaimana sih cara membuat komposit polipropilena? Yuk kita lihat tahap demi tahapnya. Pertama, siapkan polipropilena murni berbentuk pelet sebagai bahan dasar. Lalu, siapkan juga bahan penguat seperti serat kaca atau sekam padi. Kemudian, semua bahan dikeringkan terlebih dahulu agar bebas dari air, karena air bisa menyebabkan munculnya void pada hasil akhir. Kemudian, seluruh bahan dimasukkan ke dalam mesin screw extruder. Mesin ini adalah mesin khusus dengan 2 alir berputar yang berfungsi mencampur bahan secara intensif. Di dalamnya, polipropilena dipanaskan pada suhu sekitar 170 hingga 190 derajat Celcius. Lalu diaduk kuat-kuat agar polipropilena yang meleleh bisa melapisi filler secara merata. Setelah keluar dari extruder, lelehan komposit didinginkan dengan air dan dipotong menjadi pelet kecil sebagai bahan siap cetak. Tahap yang terakhir, pelet komposit dimasukkan ke mesin injection molding. Kemudian pelet dilelehkan kembali dan dicetak sesuai bentuk produk yang diinginkan. Contohnya, jika polipropilena dicampurkan dengan serat kaca, maka akan menjadi bahan untuk interior dan bumper mobil. Sifatnya ringan tetapi tetap kokoh. Jika polipropilena dicampurkan dengan serat alam seperti serat kelapa atau sekam padi, maka hasilnya akan menjadi komposit hijau yang lebih ramah lingkungan. Pernah nggak kamu perhatiin simbol-simbol segitiga kecil di bagian bawah botol plastik? Iya, yang biasanya ada angka di dalamnya. Simbol ini namanya kode daur ulang yang ngasih tahu kita jenis plastiknya berdasarkan angka di dalamnya. Tapi, pentingnya apa sih? Angka ini mempermudah kita dan tim daur ulang untuk memilah plastik karena nggak semua plastik itu sama. Beberapa ada yang bisa didaur ulang dan beberapa lainnya enggak. Kalau salah kelola bisa berbahaya buat lingkungan. Bahkan kesehatan kita juga bisa terancam. Pertanyaannya, bisakah polipropilena didaur ulang?
Polipropilena adalah jenis plastik yang terkenal aman untuk kontak langsung dengan makanan. Jenis plastik ini sering digunakan buat tutup botol, sedotan, sampai wadah makanan. Selain aman, plastik ini juga cukup kuat dan tahan panas, sehingga sering dipakai berkali-kali di kehidupan sehari-hari. Artinya, setelah digunakan, produk berbahan polipropilena bisa dikumpulkan, dibersihkan, lalu dilebur ulang menjadi bentuk baru. Namun, efektivitas daur ulangnya sangat bergantung pada sistem pemilahan dan pengolahan limbah plastik di suatu daerah. Dapat disimpulkan bahwa dari gas propilena sederhana, polipropilena tumbuh jadi salah satu material yang paling berpengaruh seiring berkembangnya zaman. Dia ringan, kuat, mudah diproses, dan kini makin ramah lingkungan lewat teknologi daur ulang dan inovasi komposit. Polipropilena adalah contoh nyata bagaimana material terus berevolusi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman baru dan menjadi inspirasi untuk terus belajar.